Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Ajeng Kartini Purwaningsih dari kelas B3 Purwakarta 2024, program studi PG PAUD IKIP Siliwangi. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan tugas mata kuliah Perlindungan dan Pemberdayaan Hak Anak dengan dosen pengampu Ibu Dr. Chandra Asri Windarsih, SH MPD, yang berjudul Pembiasaan Makan Bergizi untuk Anak Usia Dini. Mengapa anak perlu makanan bergizi? Anak usia dini sedang berada dalam masa pertumbuhan yang sangat pesat, baik secara fisik, kognitif, sosial, maupun emosional. Makanan bergizi menjadi hal yang sangat penting untuk mendukung semua aspek perkembangan ini. Makanan yang sehat dan seimbang akan membantu anak tumbuh untuk optimal, aktif belajar, dan lebih tahan terhadap penyakit. Pembiasaan makan bergizi bukan hanya soal kesehatan, tetapi juga termasuk bagian dari pemenuhan hak anak. Sesuai dengan Konvensi Hak Anak PBB tahun 1989 dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak di Indonesia, anak memiliki hak atas makanan bergizi sebagai hak dasar yang wajib dipenuhi oleh keluarga, sekolah, dan lingkungan. Menurut Windarsih tahun 2020, pada saat anak mulai besar, maka nutrisi, gizi, dan makanannya pun akan lebih beragam. Setiap anak berhak mendapatkan asupan nutrisi yang cukup melalui makanan yang sehat dan layak. Minimal anak diberi makanan bergizi, bukan sekedar makan atau jajan hanya lantaran orang tua sibuk atau tidak sempat memasak. Bahkan, sejak dalam kandungannya pun, anak berhak mendapatkan makanan bergizi melalui makanan yang dimakan oleh ibunya. Namun, dalam kenyataannya di lapangan, masih banyak permasalahan yang ditemukan di lingkungan anak. Antara lain, beberapa anak tidak terbiasa sarapan pagi. Banyak yang membawa bekal kurang sehat, seperti makanan tinggi gula atau makanan cepat saji. Ada juga anak-anak yang tidak suka sayur dan buah, serta kurangnya pengetahuan anak dan orang tua tentang pentingnya makanan bergizi. Kebiasaan ini, jika tidak dibiasakan sejak dini, akan berdampak negatif terhadap tumbuh kembang anak. Solusi utama dari permasalahan tersebut adalah dengan menerapkan program pembiasaan makan bergizi secara konsisten di lingkungan sekolah, melalui kolaborasi antara guru dan orang tua. Anak tidak hanya dikenalkan dengan makanan sehat, tetapi juga dibiasakan memilih dan mengonsumsinya secara sukarela dan menyenangkan. Beberapa bentuk treatment yang bisa diterapkan antara lain: 1. Pendidikan gizi melalui kegiatan bermain. 2. Menyusun jadwal bekal sehat yang telah disepakati bersama. 3. Menyediakan ekstra puding atau makanan tambahan yang sehat. 4. Mengadakan program pemberian makanan tambahan atau PMT secara berkala. 5. Memberikan edukasi gizi kepada orang tua secara berkelanjutan. Implementasi di sekolah, langkah pertama adalah menyatukan visi dengan orang tua sejak awal tahun ajaran, di mana orang tua diajak memahami bahwa bekal sehat adalah bagian dari program sekolah dan bahwa bekal anak harus dimasak sendiri di rumah, bukan beli di luar. Langkah kedua, sekolah menyusun jadwal bekal sehat mingguan. Contohnya, hari Senin buah-buahan, hari Selasa sayur-sayuran, hari Rabu lauk protein, dan seterusnya. Hal ini dapat melatih variasi asupan anak dan menghindari makanan yang tidak seimbang. Langkah ketiga adalah mengadakan ekstra puding setiap 1 bulan sekali. Dengan memberikan makanan sehat tambahan yang disukai anak, seperti sop buah, soto, sayur kangkung. Hal ini bertujuan dapat meningkatkan asupan gizi anak yang mungkin kurang dari rumah.
Langkah keempat yaitu kegiatan PMT atau pemberian makanan tambahan yang dilakukan 6 bulan sekali, di mana pihak sekolah akan menganggarkan uang dari BOS untuk kegiatan ini. Contohnya kami memberikan telur mentah dan susu kepada anak-anak di tiap semesternya. Ini untuk menambah kualitas gizi anak, terutama yang mengalami berat badan kurang. Melalui kegiatan PMT tadi, anak diberikan telur mentah agar bisa berkreasi sesuka hati mereka di rumah. Dan ini bisa menambah kedekatan antara anak dan orang tua ketika memasak. Langkah terakhir adalah evaluasi dan edukasi kepada orang tua. Melalui pertemuan rutin atau media komunikasi, guru memberi laporan perkembangan dan saran pola makan anak. Orang tua pun bisa ikut aktif dalam memberikan umpan balik dan berbagi pengalaman. Sebagai kesimpulan, pembiasaan makan bergizi sejak usia dini merupakan langkah preventif dan strategis dalam mewujudkan anak yang sehat, cerdas, dan bahagia. Pendidikan gizi bukan hanya tanggung jawab sekolah, tetapi juga keluarga dan lingkungan sekitar. Mari bersama-sama melindungi dan memenuhi hak anak untuk memperoleh makanan sehat. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga presentasi ini bermanfaat dan bisa diterapkan di lembaga pendidikan anak usia dini di seluruh Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.